rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa fadallahu alaina min nafahatihi wa asrarihi wa barakatuh. Qa'idatun fit tashihi wa tab'id. Bermula ini itu kaidah fit tashihi dalam mensahihkan hadis, wa tab'id dan membaifkan hadis. Al-ibratu bermula yang dianggap atau yang menjadi landasan fit tashihi dalam tashih hadis, mensahihkan hadis, wa tab'id dan membaifkan hadis. Ayyakuna bahwa ada ya at-tashih wa tab'id min hafizin, dari seorang hafiz hadis. Artinya ayyanussa, bahwa mencatatkan, hafizun oleh seorang hafiz hadis, ala anna hadzal hadits, atas bahwa ini hadis sahihun, sahih. Atau ayyazkura, bahwa menyebutkan hafizun oleh seorang hafiz fi kitabihi, dalam kitabnya, annahu, bahwa dia hafiz yaqtasiru, membatasi atau mengkhususkan, fihi, di dalamnya, kitabihi, ala sahihi, atas hadis sahih. Kal hafiz, seperti al-hafiz Sa'id bin Sakan, seorang hafiz besar, al-imam al-hafiz Sa'id ibn As-Sakan. Fa innahu, maka sungguhnya dia, al-hafiz ibn As-Sakan, allafa, telah menyusun kitaban, akan suatu kitab, ishtarata, mensyaratkan, telah mensyaratkan oleh Sa'id ibn Sakan, fihi, di dalamnya kitabihi, al-iqtisara, akan membatasi atau akan pembatasan, ala sahihi, di atas hadis sahih. Samahu, telah menamakan oleh al-hafiz Sa'id bin Sakan akan kitabnya As-Sunan Ash-Shihah, As-Sunan Ash-Shihah. Maka berarti hadis-hadis yang dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis sahih. Nah, jadi dalam mengambil sebuah hadis, bagi kita metode untuk mengetahui kualitas sebuah hadis ada dua. Yang pertama, seorang hafiz hadis menilai ini hadis sahih, atau kalau seorang hafiz mengatakan ini hadis dhaif, maka berarti kita mengambil pendapatnya hafiz tersebut. Atau apabila seorang hafiz menyusun satu kitab yang ia khususkan di dalamnya hanya hadis-hadis sahih saja, maka berarti seluruh hadis yang di dalam kitab tersebut adalah hadis sahih. Nah, jadi catatannya adalah seorang hafiz hadis. Adapun seorang yang bukan hafiz hadis, maka dia tidak memiliki kapasitas, tidak berhak untuk menilai ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, tidak berhak. Nah, jadi tugas penilaian terhadap hadis-hadis Rasulullah adalah tugas siapa? Huffazul hadis, para hafiz hadis. Wa yu'ayyidu, dan menguatkan, hadza, akan ini pendapat, ma zakarahu, oleh apa zakarahu, telah menyebutkannya, al-Hafiz as-Suyuti, oleh al-Hafiz as-Suyuti, fi alfiyatihi, dalam alfiyahnya as-Suyuti, fi mustalahil hadis, dalam mustalahil hadis. Imam as-Suyuti menulis kitab
bait-bait syair yang dinamakan dengan Alfiyah As-Suyuti. Jadi Alfiyah itu artinya bait-bait yang tersusun dari sekitar 1000 bait. Bukan hanya dalam nahwu saja. Populer, misalkan Alfiyah Ibn Malik. Tapi ada banyak alfiyah disusun oleh para ulama dalam berbagai bidang ilmu, tidak hanya dalam nahwu saja. Dalam Mustalahul Hadis, Imam As-Suyuti menulis alfiyah yang dikenal dengan Alfiyah As-Suyuti. Yang bahkan alfiyah ini kemudian disyarah oleh ulama terkemuka Indonesia, yaitu Kiai Haji Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Mahfuz At-Tarmasi, disyarah oleh beliau Alfiyah As-Suyuti ini dengan judul Manhaj Dzawin Nazar fi Manzumati Ilmil Athar. Kitab Alfiyah disyarah oleh ulama Indonesia, ulama terkemuka. Demikian pula dalam bidang lain ada Alfiyah Sirah Nabawiyah seperti karya Al-Iraqi, ada Alfiyah misalkan dalam fikih karya Syekh Ibnu Raslan, Alfiyah Az-Zubadi dan lain-lain. Imam As-Suyuti dalam alfiyahnya, Alfiyah Mustalahil Hadis berkata, wa khudhu haitsu hafidhun alaihi nash aw min musannafin bi jam'ihi khas. Wa khudhu, dan ambillah oleh engkau akan hadis, haitsu hafidhun, sekira seorang hafidh hadis, alaihi, atasnya hadis, nash, telah mencatatkan, telah menaskan, telah menilai ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif. Ambil pendapatnya daripada hafidh tersebut. Au min musannafin, atau dari musannaf, dari sebuah kitab yang disusun, bijam'ihi, dengan penghimpunannya akan hadis, yukhas, dikhususkan. Contohnya tadi kitab karya Al-Hafiz Ibnu Sakan, Sa'id bin Sakan menulis kitab As-Sunan As-Shihah. Maka berarti hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini adalah semuanya hadis sahih. Sahih Al-Bukhari misalkan, dan lain-lain. Yakni bermaksud oleh As-Suyuti annal hadis as-sahih, sesungguhnya hadis sahih, yu'rafu, diketahui, annahu, bahwa ia hadis sahihun, itu sahih, binassi hafizin, dengan nas, dengan pencatatan seorang hafiz, dengan penilaian seorang hafiz, ala sihhatihi, atas sahihnya itu hadis, atau bi ayyuzkara, dengan bahwa disebutkan akan hadis, fi kitabin, dalam suatu kitab, allafahu, yang telah menyusun akan kitab tersebut, hafizun, oleh seorang hafiz, washtarata, dan telah mensyaratkan oleh hafiz tersebut, fihi, di dalamnya kitab, annahu, bahwa dia hafiz, la yadhkuru, tidak menyebutkan oleh hafiz tersebut, fi kitabih, dalam kitabnya, hada, ini kitab, illa sahiha, kecuali hadis sahih. Nah, ini makna bait daripada apa yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Wa khudhu haitsu hafizun alaihi nash aw min musannafin bi jam'ihi yuqas. Wa amma ghairul huffadhi, adapun bukan dari para huffaz, fala ibrata bi tashihihim, maka tidak dianggap dengan penilaian sahih mereka, wala bi tad'ifihim, dan tidak dengan penilaian dhaif mereka. Orang yang tidak mencapai derajat hafidh hadis, maka dia tidak punya hak dan tidak boleh baginya untuk menilai ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tidak boleh. Dapat dipahami nih, penting ini. Tambahan, seperti Al-Albani, ini orang bukan ahli hadis, apalagi hafidh hadis, sangat jauh sekali dari derajat hafidh hadis. Siapa namanya? Al-Albani.
Ini orang membuat penilaian hadis, terus menyusun kitab-kitab sesuai penilaian dia. Ini sahih, ini dhaif. Akhirnya apa? Banyak hadis-hadis Rasulullah yang dirusak oleh orang ini. Nah, jadi penilaian Albani jangan diambil, buang ke laut. Buang ke laut. Lanjut. Fa haditsu awwaliyatin nuril Muhammadi, maka hadis awwaliyatin nuril Muhammadi lam yusahhihu. Nah, ini penting. Catatan penting ini. Lam yusahhihu, tidak ada yang mensahihkannya. Hadis Jabir atau hadis awwaliyatun nuril Muhammadi hafizun, oleh seorang hafiz pun, minal huffadzi, dari para huffaz hadis. La minal mutaqaddimina, tidak dari para huffaz terdahulu. Wala minal mutaakhirin, dan tidak pula dari huffaz mutaakhirin. Walam yuzkar, dan tidak disebutkan akan hadis awwaliyatin nuril Muhammadi di kitabin, dalam suatu kitab, ishturito, yang telah disyaratkan, atau ishtaroto bacanya, ishtaroto, yang telah mensyaratkan, fihi, di dalamnya kitab, muallifuhu, oleh penyusunnya, al-hafidhu, oleh seorang hafiz, annahu, bahwa dia al-hafiz, yaqtashiru, mengkhususkan, fihi, di dalamnya, muallifuhu, ala sahihi, di atas hadis sahih. Tidak ada dalam kitab hadis sahih, ini hadis awwaliyatun nurul Muhammadi, juga tidak ada seorang hafiz pun, baik huffaz mutaqaddimun atau huffaz mutaakhirun, yang menilai sahih terhadap hadis ini. Tidak ada. Penting ini untuk diingat. Karena itu hadis ini tidak benar. Para huffaz hadis justru mengatakan tidak benar. Imam Suyuti mengatakan demikian. Termasuk dari hafiz hadis yang datang belakangan, yaitu Sayyid Ahmad ibn Shiddiq al-Ghumari, yang menulis risalah berjudul Mursyidul Hair fi Wad'i Hadis Jabir. Penjelasan isinya, penjelasan bahwa hadis Jabir adalah hadis maudhu'. Apa hadis maudhu' artinya? Hadis palsu. Lanjut. Wa amma ghairul huffaz, dan adapun selain huffaz hadis, wala ibrata, maka tidak dianggap bitashihihim, dengan penilaian sahih mereka, ghairul huffaz, wala bitad'ifihim, dan tidak dengan penilaian dhaif mereka, ghairul huffaz. Fa haditsu awwaliyatu, fa hadis, ulang lagi kita ini. Fahaditsu awwaliyatin nuril Muhammadi, maka hadis awwaliyatin nuril Muhammadi lam yusahhihu, tidak mensahihkannya akan itu hadis hafizun, oleh seorang hafiz pun, minal huffadi, dari para huffaz, la minal mutaqaddimin, tidak dari huffaz mutaqaddimin, wala minal mutaakhirin, dan tidak dari huffaz mutaakhirin. Walam yuzkar, dan tidak disebutkan akan hadis awwaliyatin nuril Muhammadi di kitabin, dalam suatu kitab, ishtarata, yang telah mensyaratkan, fihi, di dalamnya, kitabin, muallifuhu, oleh penyusunnya, al-hafidh, seorang hafidh, annahu, bahwa dia hafidh, yaqtashiru, mengkhususkan, fihi, dalamnya, muallifuhu, ala sahih, di atas penyebutan hadis sahih. Paham ya? Itu tadi kesimpulannya, bahwa hadis awwaliyatin nuril Muhammadi tidak ada dalam kitab sahih apapun, dan tidak ada hafiz hadis yang menilainya sebagai hadis sahih. Maka tidak dianggap, walaupun ada dalam kitab, umpama ada dalam kitab, satu kitab, maka itu tidak dianggap, karena tidak ada sumbernya. Kalau dipaham. Lanjut. Wa amma mujarradu dzikri hadisin, dan adapun sebatas penyebutan sebuah hadis di kitab, dalam suatu kitab,
Muallifuhu bermula penyusunnya kitab tersebut hafizun, seorang hafiz. Walaysa dalilan, maka bukanlah bukti ala sihhatihi, atas sahihnya itu hadis. Nih, penting ini. Jadi jangankan sebuah hadis yang nyata-nyata tidak disebutkan dalam kitab-kitab para ulama hadis. Bahkan sebuah hadis yang umpama disebutkan dalam sebuah kitab seorang hafid, sebatas disebutkan saja, lalu tidak dinilai oleh hafid ini, sebatas meriwayatkan, maka itu tidak menunjukkan bahwa hadis ini apa? Sahih. Itu yang nyata-nyata disebutkan, nyata-nyata yang hanya sebatas diriwayatkan saja, belum tentu itu sebagai hadis sahih. Apalagi hadis yang jelas-jelas tidak disebutkan dalam sumber-sumber primer dalam hadis itu, seperti hadis Jabir ini, hadis Awliyatin Nurul Muhammadin, tidak ada dalam kitab yang primer, kitab-kitab standar hadis. Nah, dapat dipahami ini. Fahadzal Imam Ahmad, maka ini al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Syekhul Huffaz, syekh para huffaz, guru para huffazul hadis, ma'jalalati qadrihi, bersama keagungan derajatnya. Wa huwa, dan dia Ahmad ibn Hanbal ahadul a'immati, itu salah seorang para imam al-arba'ati yang empat, al-mujtahidina, yang para ahli ijtihad mereka. Mazhabnya apa? Hambali. Zakar fi kitabih, telah menyebutkan oleh Ahmad fi kitabih, dalam kitabnya Al-Musnadi, yaitu kitab Musnad, Musnad Ahmad, kitabnya itu berapa puluh jilid Musnad. Alafan, akan ribuan, minal ahadis, dari hadis-hadis as-sabitati sahihati, yang sabit, yang sahih, yang sabit, yang tetap adanya, benar adanya, sahih adanya. Wa alafan, dan menyebutkan akan ribuan oleh Imam Ahmad minal du'afi, dari hadis-hadis dhaif. Imam Ahmad yang merupakan Syekhul Huffaz meriwayatkan dalam kitab Musnadnya ribuan hadis sahih dan ribuan hadis dhaif. Jadi sebatas meriwayatkan sebuah hadis dalam satu kitab oleh seorang hafidz, itu tidak menunjukkan bahwa hadis tersebut sebagai hadis sahih. Bal takallama, bahkan telah berbicara al-hafidzu, oleh seorang hafidz, Zainuddin al-Iraqi, yaitu Zainuddin al-Iraqi, Syekhul Hafidz Ibn Hajarin, gurunya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibn Hajar ini ulama besar dalam hadis, itu yang membuat kitab apa? Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, gurunya namanya Al-Hafidz Al-Iraqi. Beliau menyebutkan apa? Berbicara atau menyebutkan ala 14 hadisan, atas 14 hadis, mimma fil musnadi, yang ada di dalam kitab Musnad Ahmad, bi annaha, dengan bahwa itu hadis berapa? 14 hadis maudhu'atun, itu hadis maudhu'. Dalam kitab Musnad itu, yang padahal pengarangnya siapa? Syekhul Huffaz, imam mujtahid, ahli hadis terkemuka, Ahmad ibn Hanbal. فإذا كان هذا حال مسند الإمام أحمد شيخ الحفاظ فإذا كان, maka jika ada, هذا, ini, halu musnadil imami, keadaan musnad seorang imam, Syekhul Huffaz, guru para huffaz hadis, Ahmad bin Hanbalin, yaitu Ahmad ibn Hanbal, famadha yakunu muallafatu man dunahu, maka bagaimana lagi
karya-karya atau kitab-kitab karya orang yang di bawah Imam Ahmad. Artinya apa? Apalagi yang bukan hafidz hadis, maka tidak dianggap sama sekali. Walaupun dia punya karya, lalu kemudian disebutkan misalkan hadis Jabir ini dalam karyanya, sebatas penyebutan tidak dianggap. Kaidah ini, ingat-ingat ini. Nah, jadi kalau Imam Ahmad saja dalam karyanya yang sebesar Musnad, di dalamnya ada beberapa hadis yang dikritik oleh para hufadz hadis yang lain, bahwa di dalamnya ada hadis-hadis apa? Maudhu. Terlebih lagi kitab-kitab hasil karya yang derajatnya jauh di bawah Imam Ahmad, walaupun juga hafidz hadis. Misalkan Al-Hafidhi Abdul Razzaq, seperti Al-Hafidh Abdul Razzaq alladhi sannafa, yang telah menyusun oleh Al-Hafidh Abdul Razzaq kitabahu, akan kitabnya Al-Ma'rufu, kitabahu akan kitabnya Al-Ma'rufa, yang dikenal bil musannaf, dengan kitab musannaf. Musannaf Abdul Razzaq dikenalnya begitu. Wa kitab tafsiri, dan akan kitab tafsir. Wa kitab al-jami' dan kitab jami'. Dapat dipaham ini? Falladzina dzakaru haditsa awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Maka orang-orang yang telah menyebutkan akan hadis awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir minal mutaakhirina, dari orang-orang mutaakhirin, kasirun, banyak. Lakin kasratahum akan tetapi banyaknya mereka la tufiduhum, tidak memberikan faedah terhadap mereka syai'an, akan suatu apapun. Artinya apa? Walaupun mereka menyebutkan dalam kitab-kitab mereka si fulan, ulama fulan, ulama fulan, ulama fulan, itu tidak dianggap sedikit pun. La tufiduhum syai'an. Mengapa? Li'annahum lam yablughu darajatal hafidz, karena mereka tidak mencapai derajat hafidz hadis, sehingga penilaian mereka tidak dianggap. Penyebutan oleh mereka dalam karya-karya mereka tidak dianggap. Innama, hanya saja, ba'duhum, sebagian mereka, muhaddisuna, para ahli hadis. Nih, ingat-ingat ini. Muhaddis dengan hafidz jauh tingkatannya. Muhaddis itu di bawahnya. Nah, sekarang kalau ada muhaddis misalkan menyebutkan hadis Jabir dalam karyanya, umpama ada, itu pun juga tidak merubah kedudukan hadis ini sebagai hadis maudhu. Mengapa? Sebatas muhaddis saja, tidak mencapai derajat hafidz hadis, sehingga ini muhaddis juga tidak dianggap dalam penyebutan dia dalam karyanya terhadap hadis Jabir itu tadi. Dan termasuk penilaiannya kalau dia menilai sebuah hadis, karena bukan hafidz hadis. Bahwa sebagian mereka mutaakhirin, ada di antara mereka muhaddisun, beberapa ahli hadis, lahum, bagi mereka, ilmamun, pendalaman, bil hadis, dengan hadis. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, laisu muhaddisina, bukan para ahli hadis, bil marrati, sama sekali. Mislu Syekh Yusuf An-Nabhani, seperti Syekh Yusuf Ibn Ismail An-Nabhani, walaupun dikenal ulama, banyak karyanya. Salah satu karyanya 4 jilid berjudul Jami' Karamatil Awliya, juga beberapa karya lain. Tapi beliau bukan hafidz, bahkan muhaddis pun tidak. Nah, jadi kalau kemudian beliau mengutip hadis Jabir ini dalam karyanya, mengutip, maka kutipan beliau tidak dianggap, karena bukan hafidz hadis, bahkan muhaddis pun bukan.
Fa innahu maka sungguhnya dia Syekh Yusuf An-Nabhani zakara telah menyebutkan fi ba'dhi muallafatihi dalam sebagian karya-karyanya, karya-karya beliau sendiri, annahu bahwa dirinya laisa aliman, bukan seorang alim, fadlan anil muhaddisiyyati, terlebih lagi seorang ahli hadis. Wa adkhala dan telah memasukkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani fi kitabih, dalam kitabnya Arba'in al-Arba'in, karya beliau, li dha'fihi, karena kelemahan beliau di hadzal ilmi, dalam ini ilmu, yaitu ilmu hadis, al-arba'in al-wada'aniyah, akan al-arba'in al-wada'aniyah, al-mahkumu, yang dihukumi alaiha, atasnya al-arba'in al-wada'aniyah, indal huffadhi, menurut para huffadz hadis, bi annaha mawdu'atun, bahwasanya ia al-arba'in al-wada'aniyah adalah maudhu'. Para hafadzul hadis menilai. Jadi ada kitab disebut dengan al-arba'in al-wada'aniyah. Di dalamnya ada beberapa riwayat hadis. Nah, hadis ini kemudian dikutip, diambil oleh Syekh Yusuf ibn Ismail An-Nabhani, kemudian dimasukkan ke dalam karyanya berjudul Al-Arba'in Al-Arba'in. Padahal ini kitab Al-Arba'in Al-Wada'aniyah sudah dinilai oleh para hufadzul hadis adalah berisi hadis-hadis maudhu'. Ini menunjukkan bahwa Syekh Ismail An-Nabhani, Yusuf ibn Ismail An-Nabhani, tidak pemahaman yang sangat mendalam terhadap hadis-hadis Rasulullah. Itu tadi, bukan hafidz hadis, bahkan juga bukan muhaddis. Wa hadza natijun, dan ini adalah hasil atau akibat, an qillati ittila'ihi, dari sedikitnya penelitiannya An-Nabhani fi hadzal ilmi, dalam ini ilmu. Walidzalika, maka karena itu, khafiya alaihi, telah tersembunyi alaihi, atasnya An-Nabhani, dzalika, oleh demikian itu, ilmu hadis tadi. Dia tidak faham, beliau tidak faham bahwa hadis-hadis yang dalam Al-Arba'in Al-Wada'aniyah banyak dinilai maudhu' oleh para hafadzul hadis. Tapi begitu oleh beliau dikutip dan dimasukkan dalam karya ini. Walam ya'rif, dan tidak mengetahui oleh Syekh An-Nabhani, annaha, bahwa dia al-arba'in al-wada'aniyah maudhu'atun, itu hadis-hadis maudhu'. Wa Syekh Yusuf An-Nabhani, dan Syekh Yusuf An-Nabhani, qad jazafa fi hadzal babi mujazafatan kabiratan, telah berlebihan dalam ini bab, akan berlebihan yang sangat berat, yang sangat besar. Liqaulihi, dalam perkataannya An-Nabhani fi alfiyatihi, dalam alfiyahnya An-Nabhani menulis bait-bait syair. An-Nabhani mengatakan, nurukal kullu wal wara ajza'u, ya nabiyyan min jundihil anbiya'u. Nah, ini jelas-jelas penyimpangan yang nyata. Apa maknanya ini? Maknanya mengatakan, nuruka al-kull, cahayamu wahai Rasulullah, al-kull adalah segala sesuatu, wal wara ajza'u, dan seluruh makhluk ini adalah bagian-bagian dari nur tersebut.
ya nabiyyan, wahai seorang nabi Allah, min jundihi, dari bala tentaranya nabi tersebut, al-anbiya, ada seluruh para nabi. Yang dimaksud Rasulullah. Ini namanya jalsat mujazafat namanya. Mujazafat kabirah. Penyimpangan, penyelewengan. Berlebihan. Itu berlebihan. Wa fi kitabi Maulidi Abil Wafa aydan manassuhu, dan dalam kitab berjudul Maulid Abil Wafa aydan juga berkata manassuhu, apa yang nasnya, oleh An-Nabhani mengatakan khalaqallahu minan nuril qadimi nur Mustafa Tihamil Asili. Nah ini kan jelas-jelas nauzubillah, seakan-akan mengatakan apa? Bahwa Rasulullah bagian dari Allah. Nauzubillah. Karena bait ini mengatakan apa? Khalaqallahu, katanya khalaqallahu, telah menciptakan oleh Allah, minan nuril qadim, dari nur yang qadim. Nur Mustafa Tihami, akan nur Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad Mustafa yang dimaksud Rasulullah, At-Tihami, At-Tihami yang dimaksud Rasulullah. Ya, Rasul itu digelari dengan At-Tihami karena dari Tihamah, nama satu wilayah Tihamah itu, yang kemudian Rasulullah dinisbatkan kepada nama wilayah tersebut. At-Tihamil Asili, al-asil artinya yang murni. Atutlaqu hadhil ibaratu, adakah diungkapkan semacam ini ungkapan, ala ma yarwihi, atas apa yang telah meriwayatkannya, mislu haula'i, oleh mereka. Wa man ladzi yad'u ila ta'assubi, apakah yang mengajak, wa ma, dan apakah, alladzi, yang yad'u, yang mengajak, ila hadat ta'assubi, kepada ini fanatisme. Ini kan pemahaman yang dibuat-buat takalluf dengan dasar fanatisme. Wa halil fadlu bit taqaddumi fil wujudi, dan apakah keutamaan itu harus dengan terdahulu dalam keberadaan? Kemarin sudah kita bahas, membela-bela hadis yang jelas-jelas palsu hanya untuk menetapkan bahwa Rasulullah lebih utama dari segala apapun. Kita semua sepakat dan meyakini bahwa Rasulullah afdalu khalqillah, tapi kemudian membela-bela hadis yang palsu ini itu bukan pada tempatnya. Paham tidak ini? Mengapa? Karena al-fadl itu bukan dengan at-taqaddum. Keutamaan itu tidak mesti harus dahulu adanya, terlebih dahulu adanya, tidak. Kemarin sudah kita bahas, iblis dengan Nabi Adam duluan siapa adanya? Iblis. Ribuan tahun sebelum penciptaan Nabi Adam, iblis di surga tinggal bersama para malaikat. Ketika di surga, namanya siapa? Azazil. Apa kemudian karena terdahulu penciptanya dibanding Nabi Adam, lalu iblis lebih utama dibanding Nabi Adam? Kan enggak. Nah, mereka kan yang ngotot, kekeh, apa maksudnya? Keras kepala, membela hadis Jabir ini, kata mereka, untuk memuliakan Rasulullah. Dari mana memuliakan Rasulullah dengan cara seperti itu? Rasulullah itu sudah mulia, lebih mulia dari segala apapun, dari seluruh makhluk Allah, lebih utama, udah jelas itu. Yang membawa-bawa hadis ini justru apa? Merusak ajaran agama. Merusak. Karena dikhawatirkan justru akan apa? Merusak akidah. Karena maknanya pun rusak hadis Jabir ini. Awwalu man khalaqallahu nuran nabiyyah ya Jabir. Benar hadis ini.
makanya di sini disebutkan innamal fadlu, sesungguhnya keutamaan bitafdilillah, dengan dikaruniakan keutamaan tersebut oleh Allah, liman yasha'u, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Walau kana al-fadlu bitaqaddumil wujudi, maka seandainya adanya keutamaan itu dengan terdahulunya keberadaan, lakana al-ma'u, maka adalah air, afdala min afdala kulli syai'in, itu paling utama segala sesuatu. Air, kan keberadaan air dibanding manusia duluan air. Kalau keutamaan itu harus harus ditunjukkan dengan terlebih dahulu keberadaannya, maka berarti air lebih mulia dari segala apapun. Ma'annahu minan ni'ami, padahal air tersebut minan ni'ami, daripada nikmat-nikmat Allah, allati, yang imtanna, telah mengaruniakan Allah oleh Allah biha, dengannya air, ala ibadihi, atas para hambanya. Wa dzakarahu, dan telah menyebutkan oleh Allah akan air fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, biqaulih, dengan firman-Nya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, waja'alna, dan telah menjadikan oleh kami, minal ma'i, dari air, kulla syai'in hayy, akan segala sesuatu yang hidup. Walakanal qalamu, dan benar-benar jadilah adanya al-qalam, al-qalamul a'la, aydan juga, afdala, itu lebih utama, afdala khalqillahi, itu paling utama makhluk Allah, masubuti lafzi, bersama telah sahihnya lafaz innahu awwala ma khalaqallah, bahwa dia al-qalam adalah awal apa yang diciptakan oleh Allah. Karena ada redaksi hadis seperti itu. Walaupun kemarin sudah kita bahas bahwa yang dimaksud hadis ini adalah awwaliyah nisbiyah. Nah, jadi apa? Riwayatan, secara riwayat hadis ini ada awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Nah, kalau umpama terdahulunya keberadaan itu pasti menunjukkan keutamaan, maka berarti al-qalam ini lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, karena itulah maka keutamaan itu tidak harus ditunjukkan dengan keberadaan lebih terdahulu atau paling duluan adanya. Tidak mesti begitu. Nabi Musa dengan Firaun duluan siapa adanya? Firaun. Nabi Musa baru belakangan. Karena itu begitu Nabi Musa lahir, termasuk di antara yang sebenarnya mau dibunuh. Duluan Firaun adanya. Apa kemudian Firaun karena adanya duluan lantas lebih mulia daripada Nabi Musa? Nggak begitu ya, pemahaman rusak begitu. Lanjut, yakfi, cukup, Sayyiduna Muhammadan, Sayyidana, akan pemimpin kita Muhammadan, Nabi kita Nabi Muhammad, yakfi Sayyidana Muhammadan bi afdaliyatihi, dengan keutamaannya Sayyidana ada jami'i khalqillahi, atas seluruh makhluk Allah. Ma dzakarahu Allah, oleh apa? Dzakarahu, telah menyebutkannya oleh Allah fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'anil Karim, min akhdhil misaqi, dari diambilnya janji, ala kulli nabiyyin, atas setiap nabi, ayyu'mina bihi, untuk beriman, kullu nabi bihi, dengannya Muhammad, idza bu'isa Muhammadun, apabila diutus Muhammad, wa huwa hayyun, dan nabi tersebut hayyun, dalam keadaan hidup. Allah mengambil janji siapa di antara kalian dari para nabi itu yang mendapati Muhammad dan dia dalam keadaan hidup, berjanjilah untuk beriman dengannya. Allah berfirman apa dalam kitabnya ini? Fi qawlihi, wa dzalika, dan demikian itu, ma fi qawlihi, apa yang dalam firman Allah, wa idz akhadallahu, dan ketika mengambil Allah oleh Allah, mitsaqan nabiyyin, akan janji para nabi, lama ataitukum min kitabin, ketika
berikan oleh aku, kata Allah, akan kalian wahai para nabi Allah, min kitabin, dari kitab, hikmatin, dan hikmah. Dalam satu tafsirannya hikmah di sini adalah kenabian. Ketika diberikan kitab dan kenabian terhadap para nabi tersebut oleh Allah, summa ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, yang dimaksud Nabi Muhammad, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan bagi apa yang bersama kalian daripada kitab-kitab kalian, la tu'minunna bihi, benar-benar kalian akan beriman dengannya Muhammad, wala tansurunnahu, dan benar-benar kalian akan membela Muhammad. Itu Allah mengambil janji dari para nabi tersebut dengan ayatnya ini, bahwa mereka apa? Bahwa mereka akan menjadi apa? Yang para nabi yang membela Nabi Muhammad. Jadi para nabi Allah seluruhnya mengetahui bahwa akan datang Nabi Muhammad ini. Pimpinan para nabi, imamul anbiya wal mursalin, afdalu khalqillah. Jadi ayat ini sudah memberikan apa? Pemahaman bahwa Rasulullah afdalu khalqillah. Dapat dipahami ini? Ini ayat lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa Rasulullah afdalu khalqillah, dan sudah semua umat Islam meyakini itu. Untuk apa kemudian membela-bela hadis Jabir yang gak jelas juntrungannya, yang gak jelas ujungnya, gak jelas periwayatannya, gak jelas sumbernya? Ini ayat Al-Quran. Belum ayat-ayat yang lain yang juga memberikan makna tersirat bahwa Rasulullah afdalu khalqillah. Yang jelas ini keyakinan ada di dalam hati seluruh umat Islam. Mau ngapain kemudian apa? Berupaya menguatkan itu dengan hadis yang palsu. Mau ngapain? Dapat dipahami ini maksudnya ini. Umat Islam semuanya meyakini itu. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatul Tauhid mengatakan apa? Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna famil anis syiqaqi. Abdul khalqi, dan paling utama makhluk Allah, adal itlaqi, secara mutlak, nabiyuna, itu nabi kita Muhammad, famil anis syiqaqi, maka hindarkanlah daripada perpecahan atau perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Astagfirullah.